Kurang ajar. Jangan bunuh anak saya! Jangan! Tolong adik kamu, Mas! Lepaskan pisau itu! Saya akan lepaskan karena dia sudah merebut suami saya! Mama! Mama! Lepaskan pisau itu! Saya nggak akan lepaskan kalau dia nggak mau menceraikan Denny. Lebih baik saya mati daripada menceraikan Denny. Kurang ajar! Lepasin, Tria. Kamu pergi dari sini. Dan saya akan menyelesaikan persoalan ini sama Denny. Baik, saya pegang janji kamu. Tapi kalau sampai kamu ingkar, saya nggak akan segan untuk membunuh adik kamu. Ingat itu. Pergi kamu. Ibu, Mas. Mama. Ku tersanjung. Kamu Hari ya? Kamu sudah gede. Waktu kamu kecil Om yang gendong-gendong. Hari, kamu udah ketemu sama om kamu. Ini Om Sandi. Mungkin kamu lupa, tapi Mama kan sering cerita tentang Om Sandi. Oh iya, Hari ingat sekarang. Saya dengar kamu sudah jadi dokter ya. Nanti kalau Om sakit, kamu ngobati ya? Ya. Tenang Om. Indah. Iya, Mas. Indah, ini kenalkan Om Sandi, kakaknya Mama. Indah. Saya permisi dulu. Kelihatannya istrimu ada masalah. Betul. Om, silakan duduk, kita ngobrol-ngobrol dulu ya. Antika? Kamu kok menangis? Saya habis berantem dengan Tria, Mas. Untuk apa lagi kamu ke rumah Tria? Saya kan udah memilih untuk tinggal di sini. Mas, saya nggak rela kalau Femas dijelek-jelekin. Untuk itu saya membereskan masalah ini dengan Tria. Tapi yang ada saya malah dikeroyok. Antika, kamu jangan berbuat nekat. Persoalan ini kan bisa dibicarakan dengan baik-baik. Baik-baik. Saya udah banyak mengalah, Mas. Dan kalau Mas menghargai perkawinan Mas dengan saya, mestinya Mas bicara dengan kakaknya kalau Mas ingin menceraikan Tria. Saya harus bicara sama kakaknya Tria.
sebentar ya. Dinda, kenapa kamu main pergi gitu aja? Saya mau buat susu untuk Dinda. Kamu tidak bisa bersikap seperti itu. Saya nggak enak sama Om Sandi. Saya nggak suka sama om kamu. Om kamu itu jahat. Kamu tidak berhak berkata seperti itu. Walau bagaimanapun juga Om Sandi adalah om saya. Dan dia berhak untuk tinggal di sini. Iya, dan semoga kedatangannya bukan rencana baru dari kakak kamu dan mama kamu. Sini mah, Popi simpenin. Gak usah. Sebentar ya, Ma ya. Popi ambilin minum. Minumnya udah habis, Mah. Masih banyak tuh. Cukup kok. Iya, Mas. Yam, makasih ya. Kamu udah tolongin Tria. Sama-sama, Mas. Saya juga udah nganggap Tria seperti adik saya sendiri. Ya udah, kamu terusin lagi kerjaannya. Mas. Brengsek, apa yang kamu lakukan sama suami saya? Pergi kamu dari sini. Poppy, ngomongnya jangan keras-keras. Pergi. Kenapa kamu harus ngusir saya? Kamu lupa ya? Nantinya saya juga akan menjadi istrinya Mas Agung. Baru cium sekali aja, kenapa kamu harus marah? Kurang ajar kamu ya. Poppy, udah. Pukul. Pukul kalau bisa buat kamu puas. Sekarang juga saya mau kamu pergi dari sini. Pergi. Baik, Nyonya besar baik. Sekarang juga saya akan pergi. Tapi sebelum pergi, saya mau pamit dulu ya sama Ibu. Sekalian saya juga mau bilang sama Ibu tentang semua rahasia ini. Supaya Ibu tahu kalau Kayla itu anak saya, bukan anak kamu. Yam, tunggu Yam. Tolong jangan bongkar semua rahasia ini ke Mama. Kamu kan tahu sendiri kondisi Mama seperti apa. Kalau Mama tahu... Iya, Mas. Saya tahu. Saya ngerti, Mas. Saya juga nggak mau bersikap kayak gini. Tapi tolong saya, Mas. Suruh perempuan ini jaga mulut. Karena saya udah nggak mau dihina lagi, Mas. Poppy, dengar. Kamu dengar sendiri kan? Ancaman Iyam seperti apa? Sebenarnya saya melakukan semua ini dengan terpaksa. Tapi ingat, Pop. Saya tidak akan pernah menikahi Iyam. Ku tersanjung. Mami, kita ngaku jadi kakak gue ya. Lah, emangnya kenapa? Biar kapok tuh si Pemas. Lagian dia ke sekolahan sini, dia kan nggak sekolah di sini, tahu nggak? Iya. Allah, pokoknya gue nggak mau lu ngaku jadi kakak gue. Kalau masih ngaku jadi kakak gue nggak mau lagi kenalan sama lu, ngerti? Kasian deh lo.
Boso, betapa malangnya nasibmu. Tidak diakui sebagai kakak. Oh, kasihannya Ndok Gajah Boso. Rasain lo! Aduh! Si Tommy sama si Tiger Boy berantem. Ya, Bel. Hah? Di mana? Di situ. Sudah. Apa lo? Sudah. Apa sih lo? Sudah, Tum. Pengen beraninya? Sudah. Apa gue, hah? Apa kayak apa? Sekarang kalian berdua ikut Bapak ke kantor sekarang. Ayo. Yang lain, masuk kelas. Duduk. Kenapa kalian berdua selalu berantem? Aduh, Diam. Sekali lagi kalian berantem, saya panggil orang tua kalian ke sini. Ya, Pak. Sekarang masuk kelas masing-masing. Enggak, Pak. Iya, Pak. Berteman, ya, kita cuma temenan aja. Masuk kelas masing-masing. Iya, Pak. Dadah. Jadi kamu belum tahu kan kalau istri kamu hampir membunuh adik saya? Ya, mungkin Antika lagi kesel. Kesel? Dia hampir membunuh adik saya, kamu bilang kesel? Kamu udah janjikan ke mama saya. Dan sekarang cepat ceraikan Antika. Saya nggak bisa menceraikan Antika. Apa kamu bilang? Jangan, Mas. Mas Agung. Saya nggak bisa menceraikan Antika karena Tria mengkhianati saya. Dia punya laki-laki lain. Kurang ajar! Mas Agung. Ma, saya mohon jangan sakiti Tria. Ma, Ya, Mama jaga kesehatan Mama, Ma. Kita ke kamar ya, Ma ya. Ma. Ingat ya, kalau sampai terjadi apa-apa dengan mama saya, kamu akan berurusan dengan saya. Jadi Mita sudah keluar dari kantornya. Mungkin dia sudah dapat pekerjaan baru. Atau paling tidak dia sedang mencari pekerjaan. Kalau begitu kita harus segera cari dia dan temukan dia. Setelah itu kita bunuh dia. Karena hanya dia satu-satunya penghalang kita untuk mendapatkan harta mamanya. Saya tahu tempat Mita biasa belanja. Kita intai dia di situ. Mudah-mudahan dia datang sendiri dan masuk perangkap kita. Bagus. Bagus. Ibu. Rati. Nesanya mana, Bu? Udah di rumah. Siapa yang jemput? Preti. Oh, bukan. Katanya neneknya. Yona! Yona! Jangan! Sekarang juga kamu pergi dari rumah ini. Kalau tidak, saya siram cucu kamu ini dengan air panas ini. Serahkan cucu saya, Yona. Saya akan turuti apa kemauan
kamu. Bagus. Bagus kamu sadar. Dan sekarang juga kamu bereskan semua barang-barang kamu di rumah ini dan pergi dari sini. Baik. Saya akan keluar dari rumah ini. Tapi tolong jangan sakiti cucu saya. Aja, pergi kamu dari sini. Atau saya pukul lagi. Pergi! Dasar perempuan iblis! Perempuan iblis kamu! Berhenti, maafin Mama, berhenti. Tadi Mama menitik Vanessa sebentar di tetangga sebelah. Ternyata Yona yang mengambil dan dia mau nyiram Vanessa dengan air panas. Maafkan Mama, berhenti. Iya, Ma, nggak apa-apa, Ma. Yang penting Vanessa selamat ya, Ma. Ku tersanjung. Asu, I sebel sekali lah sama si Ewing. Dia orang masih berhubungan dengan si Indah. Padahal I dengan mamanya dia orang udah marahin dia. Dia orang malah mau bunuh diri. Asu, I bingung. I mesti gimana lagi lah, Asu. Ling, lu sabar. Lu harus pakai tati. Kalau laki-laki lu cumbuluin terus, kepalanya makin besar. Asu kan laki-laki. Jadi, Asu maksud, I mesti biarin aja si Ewing berdekatan dengan si Indah. Gimana lah maksud Asu? Maksud Asu, bagaimana caranya supaya ibunya Ewin bisa lebih sayang sama lu? Bisa membantu jaga supaya Ewin tidak pacaran lagi sama Indah. Jadi, I harus bikin mamanya Ewing supaya lebih sayang lagi lah dengan I. So Ewing cannot do anything lah. Itu maunya Asu, Ling. Yona, kalau apa-apa itu harus hati-hati. Kalau udah begini, Aa juga turut merasakan. Untung ada Aa. Berisik! Sana lo! Orang sakit juga. Yona, katakan sama Aa, siapa yang melakukan ini? Bilang sama Aa, biar Aa hajar. Yona, Apaan sih? tidak sengaja, Yona. Gua mau tidur, lu tidur luar sana cepet. Cepat. San, ini uangnya. Kamu aja yang ngomong sama Bisari. Kamu suruh dia bolongin bajunya si Indah. Biar sampai si Indah marah, terus Bisari diusir sama si Indah. Ya, kalau dia nggak mau, kamu paksa aja. Bilang saya akan mecat dia kalau dia membantah. Ya udah, kamu ngomong sana. Tia di mana? Tuh lagi nyetrika tuh. Mumpung lagi nyetrika. Jangan takut. Saya cuma minta tolong sama kamu. Kamu bikin marah Ibu Indah. Ini bukan mau saya, tapi mau Ibu Sepuh. Ya? Maksud Om gimana? Maksudnya kamu bikin rusak baju Ibu Indah, kamu setrika, lobang-lobang. Nah, itu baru betul itu, ya? Enggak, Om. Selama ini Ibu Indah baik sama saya. Gak mau saya. Kamu harus mau. Kalau tidak mau, nanti kamu bisa dipecat sama Ibu Sepuh. Kamu mau? Mau kamu? Enggak. Nah, ikutin Om Sandi, ya? Tapi kalau Ibu Indah benar-benar mecat saya mau kerja di mana, Om? Jangan khawatir, jangan khawatir.
Nanti kalau kamu dipecat, kalau Ibu Indah sudah keluar dari rumah sini, kamu saya jemput lagi ke sini. Ya, ini uang. Ambil. Ini cukup buat hidup kamu di kampung. Ambil. Ya. Bi, ini kenapa? Baju Bapak kok bisa bolong kayak begini? Maaf Bu, saya nggak sengaja. Maaf. Kamu nggak becus banget sih kerjanya. Kalau kamu nggak bisa kerja, kamu keluar dari sini. Kok Ibu jadi gitu sama saya? Pergi kamu dari sini, pergi. Ayo pergi. Baik Bu. Tapi udah sekian lama saya kerja di sini. Baru sekarang saya tahu kalau Ibu punya sifat seperti itu. Permisi. Bajingan. Yona benar-benar iblis. Jadi saya sekarang harus gimana dong? Saya takut kalau nanti Yona akan menyakitin Esa lagi. Saya yakin pasti dia akan menguasai seluruh harta kekayaan papa saya. Berarti kamu ingat kan pengemis yang suka nongkrong di rumah papa? Iya. Sebaiknya kamu temui dia. Seperti dia tahu siapa yang membunuh papa. Tapi saya harus cari dia di mana? Dia biasanya suka nongkrong di pinggir jalan dekat rumah papa, Preti. Oke, saya kesana sekarang. Saya pulang dulu ya. Ya. Bukan saya pembunuh. Kalau bukan kamu pembunuhnya, berarti kamu tahu dong siapa pembunuh papa saya sebenarnya. Enggak tahu. Kamu pasti bohong kan? Kamu bohong. Kamu pasti tahu. Kalau kamu nggak mau ngaku, saya akan lapor polisi kalau kamu juga terlibat dalam pembunuhan itu. Yona, saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Hei, mau kemana? Yam, kamu terang-terangan aja deh sama saya. Berapa jumlah yang kamu pengen? Supaya kamu nggak ganggu rumah tangga saya lagi. Hebat. Kamu bisa nanyain saya berapa yang saya mau. Emangnya kamu punya uang? Yang saya tahu, semua harta milik kamu itu adalah kepunyaannya Mas Agung. Kalau boleh dibilang, saya mungkin lebih baik dari kamu. Karena saya bisa punya anak, kamu tidak. Jangan pernah mimpi kamu bisa dapetin Agung dari saya. Asal kamu tahu, Agung nggak pernah punya niat untuk nikahin kamu. Kita ini sama-sama perempuan. Harusnya kita tahu dong tanda-tanda laki-laki yang tertarik sama kita. Buktinya aja Mas Agung tidak menolak tuh ciuman dari saya. Kurang ajar kamu! Jangan pernah kamu coba sekali lagi untuk menampar saya. Karena saya tidak mau mengotori tangan saya untuk membuat cacat muka kamu. Nanti kamu. Jangan harap kamu bisa menang dari saya, Yam. Aku harus tahu kebusukan rencana kamu. Ku tersanjung. Mama kenapa kok semua pada tidur di sini sih? Aduh, Har, Mama capek banget hari ini. Capek kenapa, Ma? Kita udah seharian kayak pembantu di rumah ini.
Saya ngosek kamar mandi. Loh, Bisari kemana? Bisari itu udah nggak ada, diusir sama Indah istri kamu. Indah, kenapa kamu usir Bisari? Iya, Mas. Saya juga nggak tahu kenapa saya bisa marah-marah seperti itu. Saya marah karena melihat kemeja Mas bolong. Saya udah minta maaf, tapi Bisari tetap ingin pergi dari rumah ini. Mungkin saya kecapean menjaga Dinda. Dinda kan masih sakit. Dan saya takut Mama dan Mbak Ira mempunyai rencana jahat lain untuk Dinda. Sebagai seorang istri, tugas kamu tidak melulu menjaga Dinda. Dan kamu nggak perlu khawatir. Mama dan kakak saya bukan penjahat. Mas, tapi Dinda masih sakit. Saya yang tiap hari menjaga Dinda, Mas. Jadi saya tahu persis Dinda itu masih sakit. Sebagai dokter, saya tahu kalau Dinda sudah mulai pulih. Dan mulai saat ini, kamu tidur bersama saya. Dan tidak ada alasan lagi bagi kamu untuk trauma. Enggak, Mas. Kalau Dinda udah sembuh, saya baru akan tidur bersama Mas. Kalau kamu tidak mau menurut perintah saya akan seret kamu. Tidak. Sekali saya bilang tidak, tidak. Ayo. Ayo, Dinda. Tidak. Enggak. Tidak. Tidak. Ayo, Dinda. Ayo. Enggak. Tidak mau. Indah. Win, Erwin, saya merasa Dinda dan Nanda udah gak aman lagi tinggal di sini, Win. Saya sangat takut terjadi apa-apa lagi sama anak-anak. Dan Hari udah gak mau lagi berikan saya, Win. Dia selalu membela mama dan kakaknya. Indah, saya sangat mengkhawatirkan nasib Nanda dan Dinda. Tapi kamu kan juga sudah memilih Hari sebagai suami kamu kan? Dan saya juga gak bisa terus-terusan membiarkan istri saya mencemburui kamu. Tolong kabarin saya terus ya, keadaan anak-anak. Win, Erwin, you habis teleponan sama siapa? Enggak. Sini. Pasti you habis telepon Indah kan? Apalagi yang harus saya buktikan? Kenapa waktu itu kamu gak biarkan saya mati aja? Kenapa kamu masih menyelamatkan nyawa saya? Hah? Ada apa lagi sih, sayang? Hah? Erwin, dokter bilang kamu ini masih lemah. Jadi kamu jangan emosi. Ya? Jangan marah-marah lagi. Meling, Ma. Dia tidak percaya lagi dengan kata-kata Erwin. Ay cuma ngeliat last call-nya dia aja kok, I. Kamu mau tahu? Saya barusan telepon siapa? Saya barusan menelpon dokter saya. Saya mau menanyakan kondisi saya. Apakah itu salah? Terus kenapa you mesti matiin you punya handphone begitu Ay datang? I, pasti dia nelfon Indah. Mama sudah lihat sendiri kan perbuatan Erwin. Erwin minum racun serangga itu sebagai bukti kalau Erwin sangat mencintai Mama dan juga Meling. Apakah semua itu kurang?
Apakah Erwin harus bergantung diri lagi untuk membuktikan cinta Erwin sama Mama? Erwin, Mama sekarang sudah percaya sama kamu, nak. Tapi kamu harus tahu bahwa Meling itu sekarang kan sedang hamil. Apalagi kalau orang hamil itu kan sifatnya sensitif. Jadi wajar kalau dia cemburu sama kamu. Ya? Sekarang kamu minum obat dulu ya. Poppy, kamu ngapain ngelamun di sini? Mas pasti nggak percaya. Tadi dia mengancam saya pakai pisau, Mas. Dia mau menyayat muka saya, Mas. Masa sih? Ia mengancam kamu sampai sejauh itu? Jadi kamu nggak percaya sama saya, Mas? Saya ini istri kamu, Mas. Saya nggak mungkin bohong sama kamu. Mas, lebih baik kita batalin aja komitmen ini. Gimana kalau kita adopsi anak yang besarnya dan mukanya hampir mirip dengan Kayla? Jadi kamu menyesal dengan komitmen yang kita buat? Dengar ya, Pop. Saya nggak mau gara-gara kecemburuan kamu yang berlebihan sama Iem membuat sakit Mama semakin parah. Lagian kan saya nggak pernah bikin perjanjian sama Iem, termasuk soal anak kita tanpa persetujuan kamu. Ingat itu. Ya sudah, saya mau mandi dulu. Kenapa nasib saya seperti ini, ya Allah? Saya tidak mau kehilangan Hari, suami saya. Tapi saya benci terhadap kakak dan mamanya. Apa yang saya harus lakukan, ya Allah? Ku tersanjung. Mas, cepet Mas kesini. Saya lihat Mita. Di mana kamu sekarang? Saya ada di Jalan Pangeran Selipi, Mas. Tunggu saya di sana dan jangan kemana-mana. Iya, iya Mas.
Tidak ada lagi yang bisa menghalangi saya untuk membunuh kamu. Dan saya bisa membunuh kamu sekarang juga.